Ya, kita bakal ngebahas soal nih yang lagi heboh juga ya, Fit ya. Ya, betul. Soal resesi gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya, mau diskusi, nanti bisa drop pertanyaan juga di Q&A. Nanti saya dan David akan coba untuk jawab gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja kali ya, Fit ya. Oke, langsung to the point sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau saya pribadi gini, Fit, agak-agak gemes sebenarnya, agak-agak gemes gitu kan, karena kan banyak media, banyak mungkin juga financial influencer yang belakangan ini ngebahas tentang resesi, ya. Ya, Tapi kalau menurut saya ada hal-hal yang kurang objektif gitu loh. Jadi em, malah yang ada itu sekarang kalau saya ngelihatnya adalah eh, banyak fear, ya. bertebaran di mana-mana. Nah, kalau menurut David sendiri, apakah tahun 2023 memang betul akan masuk ke dalam resesi? Nah, kalau menurut pandangan David sendiri gimana, David? Oke, thank you kok. Nah, menurut gua, this is something yang challenging juga buat Indonesia, dan mungkin Indonesia, apalagi masyarakat kita, udah banyak ya dengar dari media yang memang mengemborkan isu ya soal ketakutan itu sendiri ya mengenai Mm -mm. resesi ini. Mm Nah, -mm. mungkin hari ini bahas mengenai resesi. Nah, kalau misalkan kita balik ke definisinya itu sendiri kan, resesi ini kan ditandai dengan adanya GDP minus 2 kuartal ya dalam 1 tahun ini. Nah, kita lihat dampak dari resesi ini juga cukup buruk ya, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian ada PHK, dan beberapa dampak lainnya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, sebetulnya ada 3 faktor di Indonesia ini ya, yang mempengaruhi resesi itu sendiri. Nah, yang pertama sebetulnya kita lihat dulu dari COVID. Nah, kalau misalkan kita bahas COVID, itu terjadi ya, COVID-19 ini terjadi, dan saat ini kan memang kita bilang dampak yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat ketika COVID itu sendiri. Betul, betul. Kalau misalkan kita lihat sendiri, nah, gue kemarin cari mengenai COVID yang udah jadi endemi ini sendiri di Indonesia. Kita lihat sebetulnya persentase dosis pertama yang vaksin dosis pertama yang didistribusikan di Indonesia itu sekitar 87% atau sekitar 204 juta. Dosis kedua 73%. Terus yang dosis kita 27%. Artinya kita bilang bahwa untuk COVID ini menjadi salah satu di Indonesia khususnya ya, salah satu yang cukup bisa diatasi kayak gitu kan, dilihat dari tingginya angka vaksinasi. Korifan udah ya? Udah booster. Udah booster ya? David juga udah? Udah kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita lihat lagi balik ke sebelumnya, kita pernah masuk ke jurang resesi juga di 2020 ya. Betul. Kita mengingat bagaimana negara-negara lain juga cukup berjuang ya di masa tersebut, dan akhirnya kita lihat masuk ke faktor kedua, yaitu kebijakan fiskal bagi negara-negara maju sebetulnya. Nah, kebijakan fiskal ini kan meliputi kebijakan-kebijakan dari bank sentral. Kenapa negara maju sebetulnya? Salah satunya Amerika ya, karena negara-negara maju ini kebijakan-kebijakan dari bank sentral mereka itu secara nggak langsung nantinya akan berimbas kepada emerging country gitu kan, negara-negara. Dan yang menarik ya sebetulnya untuk kita bilang ya, David ini kan kita sebutnya project printing money ya kayak gitu. Nah, printing money ini juga nggak kayak ada orang naik helikopter terus bagi-bagi uang gitu kan ke semuanya kayak gitu. Pemerintah juga sebetulnya melakukan yang pertama dia melakukan pemberian obligasi pemerintah itu sendiri. Kemudian mereka masukin ke beli MBS-nya mereka kayak gitu. Tapi mereka juga bantu kasih stimulus. Jadi nggak secara merta langsung kita bagi-bagi uang aja kayak gitu ke masyarakat, dan masyarakat itu dipilih kayak gitu kan. Masyarakat nggak ada lapangan kena PHK dan beberapa kategori lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat masalah-masalah ini kayak gitu kan, yang jadi mengerikan adalah dampak dari printing money itu sendiri. Kalau misalkan kita video kemarin kan melakukan printing money lebih banyak ya kan dibanding tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dan menurut sendiri ini yang memang harusnya ya dipikirkan atau dipertimbangkan juga oleh Amerika kayak gitu,
untuk mengatasi hal ini. Nah, kita lihat inflasi di Amerika sendiri. Nah, gue juga kemarin lihat cukup menarik ya, dari Oktober 2021 ini mulai dari 6,2, akhirnya saat ini ada di Agustus kemarin di 8,2 kayak gitu. Cukup mengalami fluktuasi, tapi pastinya ke atas meningkat. Nah, itu quantitative easing ini yang menjadi salah satu skema dari The Fed itu. Nah, selain terjadi inflasi ini, pastinya untuk mengantisipasi ini kan adanya kenaikan suku bunga. Nah, kita mungkin nanti bahas di berikut ya. Jadi kenaikan suku bunga juga terjadi kayak gitu kan. Dan suku bunga ini yang akhirnya kita bisa bilang untuk menahan terjadinya atau peningkatan roda ekonomi kayak gitu kan, untuk kita redam kayak gitu dengan inflasi. Dengan kenaikan suku bunga, otomatis uang yang beredar diharapkan kayak gitu kan lebih menurun. Masyarakat masukin uang ke bank kayak gitu. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya adalah dampak geopolitik antara Rusia dan Ukraine ya. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi dari dampak geopolitik ini. Sebetulnya yang pertama itu dari sektor energi. Energi ini kita bisa bilang Rusia produsen minyak terketiga di dunia. Betul. Kemudian produsen gas terbesar di dunia. Ya, produsen batu bara terbesar ke-6 di dunia kayak gitu. Energinya aja kayak gitu. Kita bilang ini kenapa jadi salah satu yang penting, karena sebentar lagi Eropa juga udah masuk musim dingin kayak gitu. Betul. Untuk itu membutuhkan ya tadi sumber daya energi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor pertanian. Kemarin juga sempat bergembor ya kalau harga Indomie ya, harga mie instan ya. Harga mie instan mengalami kenaikan, juga sebut merek ya. Jadi karena Rusia terus Ukraine ini kan pemasok 29% gandum global. Terus 12% untuk jagung. Terus habis itu 76% minyak goreng bunga matahari. Nah, dari pertanian sendiri kita melihat gandum atau jagung ini kan menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan ya. Kalau Indonesia sebetulnya instan sih sebetulnya cukup dampak, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya nggak begitu naik banget sih ya. Kok ya kalau kita lihat Setuju. Itu isu dari media aja ya, jadinya akhirnya jadi besar, ramai juga kan. Media ini ya yang lebih objektif. Dan yang ketiga sebetulnya manufaktur ya, ada palladium, platinum, aluminium, nikel, dan juga biji baja. Nah, ini yang menjadi pemasok atau menjadi salah satu sumber yang dihasilkan dari Rusia dan juga Ukraine kayak gitu. Ya. Rusia itu kemarin sebetulnya sempat kena sanksi embargo massal juga kayak gitu kan. Awalnya mata uangnya juga rubel ini sempat kena kendala. Tapi kan Rusia kan yang bukan lebih berkuasa sih. Karena dia ngelihat bahwa memang negara Eropa yang membutuhkan sumber daya mereka kayak gitu kan. Akhirnya kan transaksinya dari US dollar diganti jadi rubel. Dan akhirnya mata uangnya jadi lebih ya ibaratnya bukan lebih kuat ya, tapi seenggaknya bisa cukup stabil lagi kayak gitu dibanding. Nah, ini yang sebetulnya dari 3 ini akhirnya memberikan efek compounding juga dari masa ke masa, dan akhirnya ya kan ke depan bisa jadi krisis energi dan juga krisis pangan itu sendiri nanti. Kalau Korifan? Ya, nah jadi saya setuju sih sama David. Jadi kan kalau tadi David mengemukakan ada 3 faktor ya, Fit ya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman ada yang baru join tadi. David menyampaikan bahwa penyebab dari kemungkinan akan adanya resesi di 2023 itu pertama karena awalnya dari pandemi COVID tadi kan ya. Kemudian langkah The Fed melakukan quantitative easing, kemudian juga geopolitik ya kan. Nah, jadi kalau saya mau nambahin gini nih teman-teman. Jadi betul yang tadi David sempat mention soal printing money. Nah, jadi to put into context ya, bayangin gini teman-teman. Tahu nggak berapa uang yang dicetak oleh The Fed di saat pandemi COVID-19 kemarin? Ya, jumlahnya itu kurang lebih adalah sekitar 4 triliun US dollar. Nah, to put into context, bayangin banyak atau dikit ya 4 triliun US dollar itu ya. Bayangin gross domestic product Indonesia
tahun 2021 kemarin itu ada di angka sekitar 1 triliun US dollar. Ya, jadi uang yang dicetak oleh The Fed itu ada 4 kali lipatnya, betul ya Bet ya, 4 kali lipatnya dari GDP Indonesia. Dan sebagai gambaran, angka yang dicetak ini juga jauh lebih besar ketimbang waktu GFC atau Global Financial Crisis di tahun 2008. Jadi teman-teman bayangin tuh ya, uang itu ada banyak sekali. Tapi tadi David juga udah sampaikan bahwa bukan kayak cetak uang habis itu naik helikopter terus habis itu dibagi-bagiin, bukan ya. Tapi beli obligasi segala macam. Nah itu yang namanya adalah quantitative easing. Tapi balik lagi, uang yang beredar di masyarakat itu sangat-sangat banyak teman-teman. Nah kalau kita balik ke pemahaman dasar waktu SMA mungkin ya, kita kan belajar ekonomi dasar mungkin waktu SMA. Teman-teman ingat gak apa definisi dari inflasi? Ya, inflasi itu adalah naiknya harga barang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Nah, jadi tadi David juga sudah menyampaikan tuh bahwa karena kebijakan quantitative easing tadi ya membuat inflasi di berbagai negara mengalami peningkatan. Tadi David sempat mention di US sekarang ini 8,3, bahkan bulan lalu sempat 1 atau 2 bulan lalu sempat 9,1, betul ya David ya? Ya kan, tinggi banget gitu teman-teman. Nah, ngeresponnya gimana nih? Ngeresponnya adalah, jadi Bank Sentral itu kayak tahu bahwa, wah ini stimulus yang udah dikeluarkan 4 triliun US dollar ini, memang di satu sisi membuat ekonomi US kembali pulih dari COVID kemarin, ya kan? Terus, tapi kayaknya inflasinya nggak bisa direm nih. Nah, gimana caranya ngerem inflasi? Ya, caranya adalah dengan naikin suku bunga. Nah, jadi ketika naikin suku bunga ini, ya, di satu sisi harga barang kan mahal. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita bicara soal daya beli masyarakatnya belum 100% pulih juga. Nah, inilah yang kemudian membuat ketika inflasi naik 9%, kemudian kan GDP Amerika memang tumbuh ke sekitar 5%. Ya, tapi inflasi 9% ini kan however juga lebih tinggi. Bayangin aja gini teman-teman, harga barang naik 9% tapi gaji saya cuma naik 5%. Berarti kan sebenarnya kan gaji saya turun, benar kan ya Bet ya? Gampang ya. Ya kan yang mudah dicernanya seperti itu. Gaji saya naik 5%, tapi harga barang naik 9% ya. Sebenarnya saya rugi gitu kan. Nah, inilah yang terjadi. Ya, kemudian inilah yang kemudian ketika Bank Sentral narik rem gitu ya, ekonomi kemudian akan berhenti. Nah, jadi kita sampai di situ dulu nih teman-teman, supaya teman-teman yang nonton IG Live di sini paham dulu ya Fit ya, konteksnya apa sih yang membuat atau penyebab dari kemungkinan, ya kita bilang kemungkinan ya terjadinya resesi di tahun 2023